saya Anindya Rifka Puanti dengan NIM 28925102007 dari program studi manajemen. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penilaian prestasi kerja dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ir Sugeng Prayetno, SH, SE, MM. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. A. Standar penilaian prestasi kerja. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana ataupun rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, serta kebersihan. Yang kedua, kuantitas kerja yang meliputi output rutin serta output non-rutin. Yang ketiga, keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian, serta kerajinan. Yang keempat, sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, dan pekerjaan. B. Metode penilaian prestasi. Metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Yang pertama, secara rata-rata. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Yang kedua, ada checklist. Metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Penilaian tinggal memilih kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Yang ketiga, metode peristiwa kritis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Yang keempat, ada metode peninjau lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Yang kelima, tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja biasa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Yang keenam, ada metode evaluasi kelompok. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Metode penilaian berorientasi pada masa depan. Yang pertama, ada penilaian diri. Teknik evaluasi ini berguna
bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Yang kedua ada penilaian psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada pendekatan manajemen by objektif. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Yang keempat, teknik pusat penilaian. Bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. C. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kerja mereka dinilai oleh atasan. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, namun terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. D. Pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Sedarmayanti, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi pengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Mila Badriah mendefinisikan penilaian prestasi kerja atau performance appraisal merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. E. Tujuan penilaian prestasi kerja. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badriah adalah pertama, evaluasi terhadap tujuan organisasi, mencakup feedback para pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka. B. Mengembangkan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. C. Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. 2. Pengembangan tujuan organisasi mencakup pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. B. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. C. Memotivasi pekerjaan. D. Memperkuat hubungan antara atasan dengan bawahan. E. Mendiagnosis problem individu dan organisasi. F. Manfaat penilaian prestasi kerja. Manfaat penilaian prestasi kerja menurut Sedarmayanti yaitu perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, perbaikan proses susunan pegawai, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, tantangan eksternal. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk program perbaikan prestasi kerja pegawai, promosi jabatan, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan, desain pekerjaan, kecemburuan sosial, dan kompetisi. G. Pendekatan dalam penilaian prestasi kerja.
Menurut Sedarmayati, terdapat 6 pendekatan yang paling sering digunakan dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada rating scale, bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu, dari rendah sampai tinggi. 2. Checklist, metode penilaian untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Seperti metode rating scale, penilai biasanya atasan langsung. Tetapi tanpa diketahui penilai, divisi pegawai bisa memberi bobot pada item berbeda pada checklist. Pemberian bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Yang ketiga, metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan cara catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik, sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa dicatat penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. 4. Metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih standar. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. Yang kelima, tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, metode evaluasi kelompok. Ada beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti ranking method, grading atau force distribution method, dan point allocation method. Syarat-syarat penilaian. Hasibuan menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengerti tentang fakta-faktor yang menjadi indikator penilai. Yang kedua, penilai harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruknya terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilaian yang jujur, adil, dan objektif. Penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya. Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, dan bawahannya. Kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Indikator dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Mangkunegara, indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai
dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya, dan tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Yang keempat, ada kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.